Selamat pagi, kita ketemu lagi dengan Fresh Garden hari ini. Dan hari ini kami akan berbagi tips tentang cara memberantas beberapa kutu dan hama di tanaman kebun ya, terutama cabai. Karena ini sering sekali ditanyakan. Cabai memang agak rentan dengan berbagai serangan hama. Jadi hari ini kita akan berikan tipsnya. Tanaman cabai memang salah satu jenis tanaman yang paling rentan diserang berbagai macam hama atau kutu-kutuan. Ada kutu kebul, aphids, thrips, macam-macam tungau gitu. Ini dialami oleh nyaris semua yang menanam cabai, baik itu di kebun maupun di lahan besar. Nah, ini contohnya adalah serangan kutu aphids atau tungau aphids. Salah satu cirinya bisa ditandai dengan datangnya berkerumunnya semut-semut di tunas-tunas atau pucuk-pucuk pohon cabai ini. Ini dikarenakan yang namanya aphids itu mengeluarkan embun madu, cairan manis yang merupakan hasil metabolisme si kutu yang kemudian menarik datangnya semut. Semut datang untuk memakan embun madu ini. Pada gilirannya semut kemudian melindungi si aphids dari predator alaminya. Akhirnya simbiosis ini membuat koloni aphids berkembang biak dan semut merubung semakin banyak di pucuk-pucuk cabai kita. Nantinya aphids akan membuat pucuk cabai kita rontok ya, keriting, rontok, dan jelas bunga-bunganya akan berguguran. Karena itu aphids harus diberantas. Bukan semutnya masalahnya, tapi aphidsnya. Hari ini kita akan berikan tips membasmi aphids dengan bahan sederhana. Keluhan utama ketika hendak membuat bahan pembasmi hama adalah bahan yang tidak lengkap atau tidak ada di rumah. Bu, kalau ini nggak punya, itu nggak punya, bagaimana? Nah, ini ada satu resep lagi yang bisa dipraktekkan dan bahannya juga sangat mudah didapat, sederhana, cuma satu, yaitu yang kita sebut ini baking powder. Yang bahannya adalah sebenarnya soda ya. Jadi ini baking soda bahasa lainnya. Soda kue, baking powder sama aja, tidak apa-apa, bisa digunakan. Dan sabun cuci piring sedikit. Kemudian ini peralatan yang kita perlukan. Saya di sini ada 2 baking soda ya. Yang satu masih baru. Saya tidak ingat kalau masih punya yang lama, tapi saya keburu beli baru. Jadi saya akan gunakan yang lama saja. Saya akan ambil ini tidak banyak perlunya, hanya setengah sendok teh. Seperti ini ya, dikira-kira ya, setengah sendok teh saja. Kemudian ini sabun cuci piringnya merek apapun, Sunlight boleh, apapun ya, yang orang sering bilangnya Sunlight gitu, padahal mereknya apapun boleh. Ini juga segini, setengah sendok teh seperti ini, tidak penuh ya sendoknya. Oke. Coba tunjukkan. Kemudian karena ini baking powdernya sudah lama, sudah tua, jadi udah menggumpal-gumpal, diaduk dulu, dihancurkan dulu. Ada sedikit reaksi ya, ada busa-busa soda gitu, tidak apa-apa. Nah, sesudah hancur seperti ini, ditambah air. Ini saya kan pakai gelas ukur. Airnya saya tambah sekitar 100 ml saja. Nah, 100 ml itu seperti itu. Ini tujuannya hanya agar ini larut dengan baik ya, tercampur dengan baik. Sesudahnya ini nanti ditambahkan air sampai mencapai 1 liter. Dosis setengah sendok teh soda atau baking powder dan setengah sendok teh sabun cuci piring cair, itu nanti bisa digunakan untuk 1 liter air. Oke, kita aduk seperti itu sampai larut. Sekarang mari kita keluar, kita tambahkan dengan air biasa dan kita spraykan ke tanaman. Ini cairannya ya, pastikan sudah larut dan tercampur rata. Sekarang kita akan taruh di sprayer. Ini tadi dosisnya, dosis
ramuan ini bila dicairkan dengan 1 liter air itu untuk tanaman yang sudah tua. Bila tanamannya masih muda, sebaiknya dosisnya lebih encer. Jadi ini tadi 100 ml air itu kita tambah menjadi 2 liter air ya. Air biasanya 2 liter gitu. Tapi karena tanaman saya itu sudah besar, maka saya gunakan ini dicairkan dengan 1 liter air. Jadi untuk air biasanya saya pakai air AC ya, air destilasi AC, atau Anda juga bisa menggunakan air bersih biasa, tidak masalah. Jadi air kita tuangkan belakangan, ini sekaligus mengocok adonan yang sudah masuk lebih dulu ya. 1 liter, dah itu sudah 1 liter air. Oke, sekarang kita akan spraykan pada tanaman yang tadi terlihat dikerubungi apits. Ini tadi yang terkena apits ya, dan banyak dikerubungi semut, karena semut ini memakan cairan yang dikeluarkan apits, yang biasanya orang menyebutnya embun madu. Manis memang rasanya, maka semut suka. Jadi sebenarnya masalahnya bukan di semutnya, tetapi di apitsnya. Kalau apitsnya diberantas, pasti semutnya pergi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita spraykan. Ini cukup aman karena bahannya hanya sederhana saja. Semua pucuk-pucuknya kita spray dengan spray kecepatan tinggi seperti ini. Ini dia tidak akan menimbulkan bahan yang beresidu. Tidak ada masalah. Jadi ini aman sekali digunakan untuk tanaman rumah tangga kita. Ini pucuk-pucuknya semua yang terkena apit saya akan spray seperti ini. Catatan, bila Anda menyeprainya pada saat siang hari atau cuaca panas sekali, sesudah dibiarkan 1 jam, mohon dispray ulang dengan air biasa, sehingga panas dari sabun cuci piring tadi tidak membakar daun-daunan. Tapi bila Anda menyeprainya sore atau dalam kondisi mendung seperti ini, tidak ada masalah. Nah, ini setengah jam kemudian semprotan sudah kering ya. Kita lihat bahwa populasi apits dan semutnya sudah berkurang. Masih ada karena belum terlalu bersih. Kita akan semprot lagi hari ini. Ini masih ada nih. Tapi semutnya sudah pada mulai pergi. Tentu saja yang kabur lebih dulu adalah semut ya, karena dia yang memiliki organ untuk berpindah tempat, memiliki kaki yang bisa membawanya kabur dengan cepat ya. Yang pertama terusir semutnya. Tapi di sini kita juga bisa lihat populasi apitnya sudah berkurang jauh sekali. Ini bisa saja sudah berkurang 80%-nya. Tinggal sedikit yang masih dengan kuat menempel di sini. Maka kunci dari penggunaan pestisida apapun, baik organik, pestisida rumah tangga buatan saya seperti yang barusan saya tunjukkan tadi, atau pestisida kimia, adalah konsistensi penyemprotan yang rutin. Harus rutin, karena kalau tidak rutin, hama ada waktu untuk kembali, atau hama yang belum bersih seperti ini sempat beranak pinak lagi nanti. Ini juga masih belum bersih karena ini tadi banyak sekali. Tuh. Nah ini makanya ini setelah selang sejam, ini mumpung udara mendung ya, jadi aman. Ini setelah 1 jam saya akan spray lagi. Hari ini akan saya spray 2 kali. Sekali lagi saya tekankan, bila udara panas, gerah sekali dan matahari bersinar terik, sesudah dispray, tunggu seperti ini tadi, ditunggu 1 jam, lalu dibilas dengan air putih, air bersih biasa, supaya tidak terlalu membakar daun. Nah,
Pestisidanya sendiri diulang spraynya keesokan harinya saja. Ini di tempat saya mendung, jadi saya tidak bilas dengan air bersih, cuman saya ulang penyempraian pestisidanya. Hari ini saya akan ulang 2 kali. Kalau besok masih banyak, saya akan lakukan lagi. Karena ini bukan kimia beracun yang berat, Anda bisa lakukan setiap hari sampai hamanya benar-benar bersih ya. Nah, pakai semprotan yang seperti ini ya, yang kuat begini, tinggi. Karena ini juga membantu selain menyerang hamanya, juga membuat mereka terlempar atau terbuang jauh dari ujung-ujung cabai kita. Oke? Jadi seperti itu. Ingat, kalau hari panas tunggu 1 jam, bilas dengan air bersih. Apalagi kalau tanamannya sedang seperti ini, berbunga seperti ini, kan sayang ya kalau ternyata nanti layu karena kepanasan akibat sabun. Sebenarnya dengan dosis sekecil itu sih aman ya. Praktek saya selama ini dia aman, tetapi kita tidak mau ambil resiko. Nih sudah disemprotan kedua sudah mulai bersih, itu udah bersih, tinggal ini yang besar ini. Daripada kita semprot dan terlempar ke daun lain, saya akan pites saja. Nah, dipencet seperti ini. Tuh inangnya tuh, emboknya. Nah, pestisida itu selalu lebih aman dan lebih manjur deh. Sudah, ini udah bersih. Oke, wah matahari keluar. Jadi kita akan tunggu setengah jam sampai 1 jam lah, biarkan ini bekerja dulu. Lalu jangan lupa sesudahnya dispray dengan air biasa. Ini isinya air biasa ya. Kita akan bilas sekarang. Kalau air biasa bisa spray halus. Bentar. Kok. Nah, spray. Jadi untuk istilahnya untuk memandikan, sesudah disabun, dibilas. Oke, jadi demikian cara darurat bila Anda menemui tanaman Anda ternyata diserang oleh kutu tapi tidak memiliki bahan-bahan yang biasanya digunakan untuk pestisida secara umum. Bisa dengan soda kue atau baking powder dan sabun cuci piring. Oke, terima kasih.